Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Sabtu peserta lomba peneliti belia bidang ilmu hayati dari Mankotim. Saya akan mempresentasikan tentang penelitian saya terkait karamunting Rhodomycus tomestael dengan judul akar karamunting sebagai alternatif bagi para penderita kadar gula darah tinggi yang meningkat di masa pandemi. Masih banyak yang belum tahu bahwa diabetes sekarang telah menjadi salah satu dari 3 jenis penyakit yang menyebabkan kematian tertinggi di Indonesia. Bahkan di masa pandemi ini, dengan keterbatasan gerak dan pola hidup yang tidak sehat karena pembatasan kegiatan bermasyarakat, angka penderita ikut meningkat membuntuti angka pasien COVID-19. Dari 1.488 pasien COVID-19, 34,5%-nya adalah penderita diabetes mellitus. Diabetes sendiri adalah suatu gangguan metabolisme kronis dengan multi-etiologi yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah, disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein sebagai akibat dari insufisiensi fungsi insulin. Sekarang ini, di saat angka penderita yang meningkat, ada sisi lain tentang penggunaan obat antidiabetes yang dapat mempengaruhi peningkatan kejadian efek samping yang diketahui merupakan masalah serius. Karenanya, banyak penderita lebih memilih mengkonsumsi obat-obatan herbal yang berasal dari alam, seperti para penduduk Kalimantan Tengah yang mengkonsumsi akar karamunting. Karamunting Rhodomycus tomestael adalah tumbuhan liar yang kaya akan manfaat yang sering diklasifikasikan gulma karena tumbuh subur menjadi tanaman pengganggu bagi tumbuhan lain. Akar karamunting mengandung senyawa flavonoid, alkaloid, saponin yang diduga dapat membantu mempercepat proses penurunan kadar glukosa darah. Dalam penelitian ini, akar karamunting digunakan seberat kurang dari 100 gram. Cara mengolahnya yaitu dengan pertama-tama mencucinya hingga bersih, kemudian dijemur di bawah cahaya matahari langsung dari pagi hingga sore. Setelah dijemur, akar karamunting dipotong kecil-kecil untuk memudahkan saat merebusnya. Akar karamunting yang sudah dipotong tadi direbus dengan 900 ml air selama 30 menit dengan api kecil. Rebusan yang telah disaring dengan tujuan dipisahkan dari akarnya akan didapatkan cairan sebanyak 500 ml yang diminumkan sebanyak 150 ml kepada setiap subjek. Para subjek akan melakukan tes toleransi glukosa oral yang dianjurkan dari konsensus Perkeni, yaitu memeriksa diabetes mellitus menggunakan kadar gula darah puasa. Maka para subjek sebelum melakukan pemeriksaan kadar gula darah yang menggunakan slip gula darah AC Touch, subjek akan berpuasa selama 8 jam sebelum pemeriksaan pertama, lalu lanjut berpuasa 2 jam setelah meminum ekstrak akar karamunting. Dapat dilihat dari tabel tersebut, jika dipresentasikan, kadar gula darah subjek 1 menurun 0,95% dan subjek 2 0,87%. Membuktikan ekstrak karamunting beraktivitas dengan baik dalam tubuh. Tetapi untuk subjek 3 memiliki hasil berbeda. Justru kadar gula darah subjek tersebut mengalami kenaikan 0,999%. Menurut pengamatan selama 2 jam setelah pasien meminum akar karamunting, pasien tidak beraktivitas fisik sama sekali, selain berbaring. Berbeda dengan 2 pasien lain yang beraktivitas fisik. Selama aktivitas fisik, karena adanya insulin independen yang mempengaruhi peningkatan jumlah transporter GLUT4 di membran sel, pasokan glukosa di otak meningkat. Oleh sebab itu, subjek 1 dan subjek 2 mengalami penurunan yang signifikan, berbanding terbalik dengan subjek 3 yang penurunannya tidak signifikan karena tidak beraktivitas fisik. Lalu, apa alasan kadar gula darah subjek 3 meningkat? Selain tidak aktif secara fisik, pasien 3 juga mengalami sakit kepala, sakit perut, dan kurang konsentrasi yang bukan berasal dari pengaruh karamunting. Setelah menyocokkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan pernyataan jujur dari subjek, keluhan subjek tersebut merupakan gejala stres ringan. Mengapa stres dapat meningkatkan kadar gula darah? Karena stres merangsang organ endokrin untuk melepaskan adrenalin yang membuat proses gluconeogenesis di hati sangat kuat, sehingga melepaskan sejumlah besar glukosa ke dalam darah dalam beberapa menit. Dari kondisi setiap subjek, dapat disimpulkan bahwa akar karamunting dapat beraktivitas dengan baik jika didukung dengan faktor aktivitas fisik dan psikis yang baik. Selain itu, selama penelitian pula, para subjek tidak menunjukkan tanda-tanda efek samping, yang membuktikan sejauh ini akar karamunting aman untuk dikonsumsi asalkan diolah secara higienis. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah karamunting aman dikonsumsi bagi penderita yang cemas akan efek samping yang berarti. Akar karamunting dapat diolah dengan mudah, yaitu dengan merebusnya. Ekstrak karamunting rata-rata dapat menurunkan 0,91% dalam sekali konsumsi. Jika dikonsumsi secara teratur, dapat menurunkan kadar gula darah para penderita diabetes mellitus ke angka normal tanpa efek samping. Tetapi,
Akar karamunting tidak akan beraktivitas dengan baik di dalam tubuh jika tidak didukung secara fisik maupun psikis penderita sendiri. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.